Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Naila dan teman saya Lutfi Azizah, Ahmad Saudi. Pada kesempatan kali ini kami menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ahmad Muhajir SHI-MA dalam mata kuliah Islam dan Budaya Banjar. saksikan keseruan kami sekarang. Let's go. Museum Lambung Mangkurat adalah museum yang terletak di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nama museum ini berasal dari nama tokoh hikayat Banjar. Bangunan pertamanya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin pada tahun 1907 dan telah beberapa kali berganti nama. Museum Lambung Mangkurat berada di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Museum ini telah mengalami perjalanan panjang, di mana beberapa kali perubahan sejak didirikannya pada tahun 1907 oleh pemerintahan Hindia Belanda dan telah diresmikan oleh Dr. Daud Yusuf selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 10 Januari 1979 dengan nama Museum Lambung Mangkurat. Nama Lambung Mangkurat atau disebut juga Lembu Mangkurat berasal dari sebuah hikayat atau legenda Raja-Raja Banjar. Lambung Mangkurat atau Lembu Mangkurat merupakan seorang pemangku kerajaan negara Dipa yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banjar dan menjadi bagian dari sejarah kerajaan di Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan. Bangunan museum ini berdiri di atas tanah seluas 15.000 meter persegi yang terdiri gedung induk pameran tetap, ruang pameran temporer, kantor, serta rumah dinas kepala. Museum ini mempunyai ciri khas berbentuk bangunan khas rumah adat suku Banjar. Koleksi yang ada di museum ini berjumlah sekitar 12.000 koleksi dengan klasifikasinya terdapat 10 jenis, antara lain geologi atau geografi, biologi, etnografika, arkeologi, historika, numismatika atau heraldika, filologi, keramologi, seni rupa, dan teknologi, di mana secara umum menggambarkan keragaman budaya yang ada di Kalimantan Selatan, baik pada masa Hindu seperti patung dewa dan patung binatang, serta koleksi pada masa Kesultanan Banjar seperti kursi emas, perisai, payung, tombok, dan mahkota. Koleksi lain seperti terdapat beberapa miniatur tipe rumah adat suku Banjar, pakaian adat suku Banjar, serta beberapa bukti perkembangan agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Berikut kami jelaskan lebih lanjut terkait beberapa koleksi yang ada di Museum Lambung Mangkurat. Yang pertama, rumah adat Baanjung. Rumah adat Kalimantan Selatan disebut dengan rumah bubungan tinggi. Rumah ini merupakan jenis rumah tradisional tertua dan berada pada level tertinggi pada rumah-rumah adat suku Banjar. Dinamakan demikian karena bagian atap rumah ini berbentuk atap pelana yang membumbung tinggi dengan sudut kemiringan mencapai 45 derajat. Selain rumah bubungan tinggi, rumah adat ini juga disebut dengan nama lain, yaitu rumah Banjar atau rumah Baanjung. Disebut rumah Banjar lantaran rumah ini digunakan oleh masyarakat suku Banjar yang menjadi penduduk mayoritas di Kalimantan Selatan. Sementara rumah Baanjung merujuk pada bangunannya yang beranjung
yaitu sayap bangunan yang menjorok ke kanan dan ke kiri. Rumah bubungan tinggi sudah digunakan oleh masyarakat suku Banjar sejak abad ke-16 Masehi. Pembangunannya dimulai sejak masa Pangeran Samudra yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Suryansyah Penembahan Batu Habang. Rumah bubungan tinggi awalnya dibangun dengan bentuk segi empat yang memanjang ke depan. Pada perkembangan berikutnya, terdapat tambahan bangunan yang menjulang ke samping dengan lebar dan panjang yang sama antara sisi. Memasuki tahun 1850, tepatnya di Keraton Martapura, terdapat bangunan tambahan yang disebut Palimanan atau tempat penyimpanan harta kesultanan. Pada masa kejayaan Kerajaan Banjar, rumah bubungan tinggi ini diperuntukkan bagi bangsawan dan masyarakat kelas atas. Rumah bubungan tinggi sama dengan rumah adat provinsi lain yang dibangun dengan banyak makna filosofis di dalamnya. Secara umum, rumah bubungan tinggi merupakan rumah adat yang dipenuhi dengan ornamen-ornamen bernada Islam. Hal ini lantaran rumah bubungan tinggi dibangun oleh suku Banjar yang berasal dari suku Dayak yang telah memeluk Islam. Denah cacak burung merupakan denah rumah bubungan tinggi yang didesain berbentuk lambang plus. Denah cacak burung ini merupakan potongan poros bangunan arah muka menuju belakang, serta arah kanan menuju kiri. Denah cacak burung ini dianggap memiliki kekuatan magis untuk menolak bala dan bencana. Tawing halat merupakan dinding pemisah yang membagi dua antara ruang privat dan semi privat. Tawing halat dimaksudkan agar raja dapat melihat dengan jelas para tamunya, sementara sang tamu tidak bisa melihat dengan jelas sang raja. Rumah bubungan tinggi dibuat simetris yang menunjukkan Kerajaan Banjar menjalankan pemerintahan secara seimbang. Simbol payung ini dapat dilihat sekilas pada bagian atap rumah bubungan tinggi. Payung merupakan simbol kekuasaan dan perlambang kebangsawanan. Hal ini sejalan dengan rumah tersebut yang digunakan oleh para penguasa. Riwayat singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lahir pada 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Masehi di desa Luk Gabang, Martapura. Ayah beliau bernama Abdullah, terkenal sebagai orang yang taat beragama. Pada usia 8 tahun, beliau sudah pandai melukis dan fasih membaca Al-Quran. Melihat kepandaian beliau, Sultan Hamidullah meminta beliau untuk tinggal di Keraton Banjar. Pada usia muda, beliau memperoleh kesempatan belajar ke Mekah selama 30 tahun yang sepenuhnya dibiayai oleh Kerajaan Banjar. Di kampung dalam pagar, Martapura, beliau mendirikan pesantren yang telah banyak menghasilkan ulama-ulama yang berperan besar dalam mengembangkan ajaran Islam di Kalimantan Selatan. Pada 6 Syawal 1277 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi, ulama besar ini wafat dan dimakamkan di Kelampayan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Salah satu karya beliau ialah Mushaf Al-Quran tulis tangan. Al-Quran ini merupakan karya sangat spektakuler Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang tokoh ulama terkenal pada masanya. Hingga sekarang, Al-Quran ini dilengkapi catatan tepi yang berisi penjelasan tertentu. Al-Quran tulis tangan ini terdiri dari 3 jilid, masing-masing 10 juz, yang di museum ini jilid 1. Sedangkan jilid kedua dan ketiga berada di yayasan dalam pagar Martapura. Pelaminan dalam masyarakat Banjar sering disebut penatayan atau balai kencana atau geta kencana. Pelaminan merupakan sarana sentral dalam upacara perkawinan. Pelaminan pada masa lalu diletakkan melekat
pada tawing halat atau sekat rumah tradisional Banjar. Karena pandangan masyarakat Banjar, tawing halat adalah tempat khusus para tamu-tamu terhormat. Maka pengantin adalah orang yang harus diberi kehormatan. Bagian atas pelaminan atau bubungan atau kain penutup harus bermotif pancar matahari yang bermakna terang benderang, memberi cahaya atau warna dalam kehidupan. Tapi bagi keturunan raja atau bangsawan harus berwarna kuning, karena warna kuning dianggap warna derajat tinggi atau agung. Ada sebagian masyarakat hulu sungai Banjar yang harus melaksanakan perkawinan dengan pelaminan yang berhias kepala naga, yakni kepala naga sirintik dan siribut yang melambangkan kebesaran, atau menggunakan kepala ular lidi yang melambangkan kecerdikan.